Saya Lisa Monika dengan NIM 2019143292. Saya Agina Rusmiyah dengan NIM 2019143290. Perkenalkan, saya Yolanda Putri Oktaviani dengan NIM 2019143320. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kelompok kami membahas materi mengenai konsep-konsep ilmu pengetahuan sosial geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Konsep geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat atau perairan, serta udara di atasnya. Ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Kelanjutan interaksi sosial terjadi interelasi sosial yang akhirnya membentuk kelompok sosial. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Dari sudut pandang sejarah dalam konteks global tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Telah jelas bahwa konsep ekonomi terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Sedangkan apa yang diprediksikan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas, persediaan sumber daya terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Konsep geografi dalam konteks lokal. Konsep geografi dalam konteks lokal di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antara penduduk atau manusia dan saling ketergantungan atau interdependensi barang-barang kebutuhan sehari-hari. Konsep sejarah dalam konteks lokal. Dalam konteks lokal sejarah, kita mengambil contoh dari Omah Munir yang berada di area Kota Batu. Dalam Rumah Munir, kita dapat mengetahui sejarah peristiwa meninggalnya Munir dan masih banyak orang yang tidak mengetahui seorang Munir yaitu pahlawan aktivis hak asasi manusia. Konsep ekonomi dalam konteks lokal. Dalam konteks lokal, kita mengambil contoh suatu proses jual-beli di pasar tradisional yang berada di masing-masing kota. Dalam pasar tradisional ini, adanya suatu pembeli dan penjual bertemu untuk tawar-menawar guna memenuhi kebutuhannya. Konsep sosiologi atau konteks lokal. Dalam konteks sosiologi atau interaksi lokal, ini lebih mengacu pada interaksi yang terjadi antar tetangga di desa. Pasti kita membutuhkan interaksi antar tetangga untuk membentuk suatu lingkungan yang harmonis. Misalnya interaksi antar teman, interaksi antar guru dan murid, interaksi antar manajer dan karyawan, juga termasuk dalam sosiologi konteks lokal. Konsep antropologi dalam konteks lokal. Sebagai contoh, bisa kita lihat di sini ada tarian adat, makanan khas, dan rumah adat. Konsep geografi dalam konteks nasional. Geografi dalam konteks nasional adalah bagian dari permukaan bumi, baik ilmiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari areal yang di sekitarnya. Pergeseran fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi pertanian, menjadi pemukiman, kawasan pertanian menjadi kawasan industri,
jalan, lapangan golf, dan sebagainya. Membawa dampak pula pada perubahan tata air, tata kehidupan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan, serta mengakibatkan perubahan cuaca dan seterusnya. Dengan menerapkan analisis perspektif region ini, kita akan mampu memprediksi perkembangan dusun menjadi kota kecil. Konsep sejarah dalam konteks nasional. Dalam konsep sejarah dalam konteks nasional, lebih memperhatikan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar lokalitas yang menjadi kebulatan. Sebagai contoh sejarah dalam konteks nasional adalah Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober. Dalam kejadian ini, bangsa Indonesia dapat mengetahui peristiwa Sumpah Pemuda, dan oleh karena itu, setiap 28 Oktober selalu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Konsep ekonomi dalam konteks nasional. Dalam konsep ekonomi konteks nasional ini, yaitu memanfaatkan situs belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Konsep sosiologi dalam konteks nasional. KPGI atau bisa disebut Komunitas Pendaki Gunung Indonesia merupakan contoh sosiologi dalam konteks nasional. Dalam komunitas ini adalah suatu organisasi untuk membantu interaksi persatuan pendaki di Indonesia. Selain KPGI, PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia juga merupakan organisasi untuk membantu interaksi antar guru se-Indonesia. Konsep antropologi dalam konteks nasional. Di Indonesia, sekarang baru mulai mengembangkan ilmu antropologi Indonesia yang khusus. Artinya, diselaraskan dengan masalah kemasyarakatan di Indonesia. Bukan itu saja, tetapi kebudayaan masyarakat Indonesia yang melakukan upacara setiap hari Senin juga merupakan contoh konsep antropologi dalam konteks nasional. Selanjutnya, konsep geografi dalam konteks global. Berdasarkan analisis konsep geografi atau konsep keruangan, contoh dari geografi dalam konteks global ini adalah pemanasan global. Kenapa? Karena pengundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi ini membuat terjadinya pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu. Tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Konsep sejarah dalam konteks global. Salah satu contoh konsep sejarah dalam konteks global ini adalah perang. Karena berbagai perang di berbagai kawasan, terutama Perang Dunia, yang tercatat sebagai peristiwa sejarah, tidak hanya dilihat dari dahsyatnya penggunaan senjata dan ngerinya pembunuhan umat manusia. Namun, kita juga bisa melihat dari sudut pandang globalnya, karena dapat diungkapkan nilai dan makna kemanusiaannya. Ternyata, setelah selesai perang tersebut menjadi alat pemersatu berbagai bangsa dalam memikirkan masyarakatnya secara global. Konsep ekonomi dalam konteks global. Impor termasuk dalam konsep ekonomi dalam konteks global, karena impor merupakan proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kenapa? Karena jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri. Selanjutnya, konsep sosiologi dalam konteks global. Contohnya ada UNICEF atau United National Children's Fund. UNICEF merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB. Organisasi UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat. UNICEF ini termasuk dalam sosiologi global karena UNICEF bertujuan untuk memajukan pendidikan di seluruh negara yang berkembang. Konsep antropologi dalam konteks global. Contohnya adalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, selain sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris juga sebagai pemersatu.